Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jibrakillah dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, hingga terbentuk suatu kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang harus dikuasai karena everything needs statistik atau segalanya butuh statistika. Contohnya adalah menentukan nilai ujian atau banyaknya nilai ujian pada nilai ujian siswa. Kedua, menentukan tingkat penularan COVID-19 di suatu lokasi, evaluasi data, dan masih banyak lainnya. Dan saya akan menjelaskan rumus-rumus atau latihan untuk materi rumus untuk statistika. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Yaitu yang pertama kelas interval. Kelas interval atau kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Dan kedua itu ada batas kelas. Batas kelas dibagi menjadi dua, ada batas bawah dan ada batas atas. Batas bawah adalah batas ujung bawah pada suatu kelas, dan batas ujung atas pada suatu kelas. Dan tipe kelas juga, yang ketiga juga ada yang tipe kelas. Tipe kelas juga terbagi menjadi dua, yaitu tipe bawah dan juga tipe atas. Di sini ada nilai ujian beserta frekuensinya. Di sini saya akan menentukan mana batas kelas dan mana tipe kelas. Batas bawah itu ini yang 40. Dan batas atasnya itu ini 40 ke 44. Ini batas atas, ini batas bawah. Tepi bawahnya itu untuk menentukan tepi kelas atau tepi bawah. Jika data bilangan bulat, maka keterangan data adalah 0,5. Jadi 40 kurang 0,5 jadi 39,5. Begitu juga tepi atasnya. Jika data bilangan bulat, maka keterangan data adalah 0,5. Jadi 44 tambah 0,5 jadi 44,5 gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Sebelumnya saya telah menjelaskan bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Itu yang pertama, kita harus menentukan jangkauan J. J data terbesar ke data terkecil. Yang kedua, tentukan banyak jenis interval atau K. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Tentukan panjang kelas. P sama dengan J per K. Nah, ini yang kita akan butuhkan untuk mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval atau distribusi frekuensi. Dan saya akan mengerjakan soal latihan. Sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini saya telah mendapatkan soal latihan untuk menyajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Kita harus mencari nilai terbesar dan nilai terkecil. Di sini saya telah mendapat nilai terbesarnya yaitu 95 dan nilai terkecil adalah 42. Di sini saya akan menjelaskan dari yang saya dapat tadi, yaitu data terbesar dan data terkecil. Contohnya ini J, ini nilai terbesar itu 95, kita kurang 42 jadi 53. K itu 1 tambah 3,3 log 40. Itu N tadi banyaknya data, jadi banyak data tadi itu 40. Lanjut, 1 tambah 3,3 dalam kurung 1,6. 1,6 ini dari mana? 1,6 itu dari log 40. Sama dengan 1 tambah, jadi kita ini 3,3 kita kalikan 1,6 jadi 1 tambah 5,28. 1 tambah 5,28 itu 6,28. Ini kita bulatkan jadi 6. Jadi 53 per 6 sama dengan 8,83.
kita bulatkan jadi 9. Nah, ini yang kita butuhkan untuk menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, setelah mengetahui ini semua, saatnya kita untuk mengelompokkan semua data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Karena kita sudah mengetahui panjang kelasnya itu yaitu 9. Tapi ini kita tanggal 9 tapi kita kurang jadi 8. Contohnya seperti ini. 42 ke 50. Setelah 50 ke sini kita tambah 1. 51 ke 9, ini 59 kita tambah 1 dan begitu seterusnya. Dan saya akan menentukan semua terus talinya atau ke dalam frekuensi. Di sini di sini saya menentukan berdasarkan banyaknya siswa dari 42 ke 50, 51, 59, 60 ke 68 dan seterusnya. Di sini kita tinggal mencari dan menentukannya langsung semua ke sini, baru kita dapat mengetahui berapa frekuensinya. Setelah menentukan semua banyaknya nilai dari 42, 50, seterusnya sampai ke 87 per 5, di sini saya telah menentukan turus atau tali dengan mencari dan menghitung semua satu persatu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa frekuensi dari 42 ke 50 itu ada 6. Sini 6. Ini itu ada 12. 12 ini 6 8 5 3. Inilah cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya yang menjelaskan mengenai statistika. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan karena saya sendiri juga masih belajar. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru matematika saya di sekolah, yaitu Ibu Nur Mawaddah Rustam, yang telah mengajari saya statistika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.